Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita masuk pada praktek yang ketiga. Di sini memodifikasi struktur tabel dengan menggunakan perintah struktur query language atau SQL. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk pada prakteknya. Terlebih dahulu kita buka program dari MySQL. Bisa langsung dari menu search. Di sini kita ketikkan MySQL. Oke, nah sini kita pilih MySQL. Oke, maka dia akan tampil program MySQL-nya. Di sini nampak di sini ya tulisan welcome to the MySQL monitor. Oke. Di sini kalau kita mau melihat datanya, ya kita gunakan show database. Nah, untuk penulisan akhir statement jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, setelah ini kita enter. Oke, di database-nya di sini udah ada yang namanya database kursus dan database pendaftaran. Misalnya kita mau membuat database baru. Kalau kita mau buat database baru, maka kita gunakan perintah create. Pada studi kasus ini kita buat misalnya nama database-nya adalah DB Poliprofesi. Oke, titik koma ini diakhiri dengan statementnya. Jadi diakhiri dengan titik koma. Oke, kita enter. Oke, query oke, maka database-nya sudah terbentuk. Setelah itu kita gunakan database-nya atau kita pilih database-nya dengan menggunakan use db underscore poliprofesi. Nah, di sini untuk penulisan nama database-nya jangan sampai salah ya, karena sifat dari SQL ini ya dia ini ya case sensitif. Case sensitif di sini yang dimaksud adalah apabila kita menuliskan sintaksnya salah, maka dia akan menampilkan perintah error. Oke, di sini sudah digunakan database DB Poliprofesi. Selanjutnya, di sini kita akan buat 3 tabel di dalam DB Poliprofesi. Misalkan sebagai contoh di sini kita akan membuat tabel. Nah, di sini tabel pegawai. Jadi create table TB pegawai. Oke, di mana tabel pegawai di sini ada berupa fieldnya adalah NIP, di mana dia tipenya integer. Nah, di sini dia kita gunakan auto increment. Jadi auto increment ini dia mengurutkan cara otomatis. Koma. Oke, kita bisa strukturnya ke bawah, bisa kita enter. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu nama. Di mana nama ini kita buat tipenya varchar. Ukurannya di sini misalnya kita batasi 25. Kemudian field yang ketiga ada alamat, di mana tipenya juga varchar. Sini misalkan kita buat 35. Oke, kemudian kita pilih primary key-nya. Nah, di sini yang unik ya. Primary key-nya adalah NIP. Oke, kurung 2 kali dan statementnya sudah selesai, maka diakhiri dengan titik koma. Jadi pastikan di sini tidak ada penulisan yang salah ya. Oke, kita enter, query oke, maka tabelnya sudah terbentuk.
tabel pertama. Selanjutnya kita masuk pada tabel yang kedua. Misalnya kita mau buat tabel mahasiswa. Jadi kita buat perintahnya create table. Oke, di sini saya perbesar ya. Create table TB mahasiswa. Di mana tabel mahasiswa dia terdiri dari NIM. Nah, NIM di mana dia integer. Panjangnya misalnya 9. Oke, kemudian nama. Ini nama MHM, nama mahasiswa, kita singkat. Di mana varchar tipenya kita buat aja sama 25. Oke, kemudian jurusan. Varchar misalnya 20. Selanjutnya di sini primary key. Kita buat aja di sini primary key-nya yaitu NIM. Oke, kita buat titik koma. Oke, pastikan di sini tidak ada yang salah ya untuk membuat tabel mahasiswanya. Kalau udah oke, kita enter. Nah, di sini query oke, tabel yang kedua sudah terbentuk. Selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel dosen. Jadi kita lakukan juga perintah create table tb underscore dosen. Kemudian di sini ada NIDN 10. Kemudian nama dosen. Sini ya ampuh. Varchar misalnya 25 juga. Koma. Selanjutnya alamat. Varchar kita buat 35, koma primary key. Nah, untuk primary key-nya di sini adalah NIDN. Oke, sudah siap. Kita akhiri dengan titik koma. Oke, setelah ini kita enter. Query oke, maka 3 tabel sudah kita bentuk. Untuk melihat tabelnya kita gunakan show tables. Oke, ini pada database DB Poliprofesi di sini ada 3 tabel, yaitu TB dosen, TB mahasiswa, dan TB pegawai. Oke, selanjutnya di sini kita mau memodifikasi struktur tabel. Memodifikasi struktur tabel, misalnya kita di sini mengubah field atau kolom pada tabel. Jadi di sini misalnya kita mau mengubah field nama pada tabel pegawai ini menjadi nama pegawai. Yang di sini kan tadi kita lihat ya, misalnya kita deskripsikan dulu. Deskrip TB pegawai. Oke. Di sini fieldnya kan nama. Kita mau menambahkan fieldnya ini menjadi nama underscore pegawai, di mana dia tipenya tetap varchar, tapi size-nya atau ukurannya perlu kita buat. Jadi untuk membuatnya itu kita lakukan perintah alter table TB pegawai change. Jadi kita ganti change nama yang sebelumnya menjadi nama yang sekarang. Nama sekarang yaitu nama underscore
pegawai. Ini ya, pegawai di mana tipenya kita gunakan tetap VACHAR, tapi size-nya menjadi 30. Yang awalnya size-nya 25. Oke, kemudian titik koma. Kita enter, query oke. Jadi di sini rekodnya tidak ada, duplikatnya pun tidak ada. Ini record 0, duplikat 0, berarti rekodnya atau isinya tidak ada dan tidak ada data yang sama. Oke, sudah berubah. Jadi yang awalnya kita lihat lagi deskrip TB pegawai. Nah, kita lihat yang awalnya dia di sini nama. Nah, ini nama, ya kan? Di sini menjadi nama pegawai. Nah, di sini ya, jadi berubah. Yang awalnya nama VACHAR 25, di sini sekarang menjadi nama pegawai dengan VACHAR 30. Jadi ukurannya pun juga berubah. Oke, itu dia untuk mengubah field dan tipe ataupun ukurannya. Selanjutnya, di sini misalnya lagi kita mau mengubah ataupun menambah di sini ya, menambah field atau kolom. Jadi ini tadi merubah field atau kolom, di sini menambah field atau kolom. Di sini misalnya pada tabel mahasiswa kita mau menambah kolom kelas. Di sini kan kita mau lihat tadi kan kita deskripsikan dulu. Deskrip TB mahasiswa. Tadi di tabel mahasiswa di sini kan ada NIM, nama mahasiswa sama jurusan. Di sini kita mau menambah field atau kolom kelas di tabel mahasiswa. Jadi perintahnya adalah alter table TB underscore mahasiswa. Kalau menambah kita gunakan perintah add. Nambah kolom. Tambah kolom. Nama kolomnya adalah kelas dengan varchar tipenya misalnya 10. Oke, query oke. Jadi kalau kita deskripsikan tadi, deskrip TB mahasiswa, di sini pasti dia udah bertambah kelas. Ya, yang awalnya cuma NIM, nama mahasiswa, sekarang sudah bertambah yaitu kelas. Oke ya. Selanjutnya, tadi sudah mengubah field atau kolom, kemudian menambah field atau kolom. Selanjutnya menghapus field atau kolom. Misalnya di sini kita akan menghapus kolom mata kuliah ampuh pada tabel dosen. Misalnya kita deskripsikan lagi. Misalkan kita deskrip TB dosen. Tadi kan di TB dosen salah satunya adalah mata kuliah ampuh. Ini mau kita hapus. Jadi untuk menghapusnya kita gunakan perintah alter table TB underscore dosen. Kalau untuk menghapus kita gunakan perintah drop kolom. Kolom yang mau dihapus itu adalah mata kuliah, matkul underscore ampuh. Oke, query oke, maka mata kuliah ampuh ini nanti sudah tidak ada lagi pada tabel dosen. Untuk melihatnya kita deskripsikan, deskrip TB underscore dosen. Oke, sudah tidak ada ya yang di sini tadi mata kuliah ampuh. Ini sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada karena sudah dilakukan penghapusan kolom mata kuliah ampuh. Oke,
Selanjutnya di sini kita mau mengganti tipe data field atau kolom pada tabel. Sama halnya tadi ya. Di sini misalnya pada NIDN, di sini kan kita maunya dia varchar 10 bukan integer. Ini kan dia di sini integer. Kita mau menghapusnya atau menggantinya menjadi varchar. Ya, varchar misalnya 10. Ataupun misalnya 11. Itu enggak apa ya. Jadi misalnya 11 ya, yang awalnya integer 10 kita ganti 11. Di sini alter table tb dosen. Di sini kita gunakan perintah modif. Modif kolom dari NIDN, di mana dia langsung saja tipe yang terbaru varchar misalnya 11. Oke, jadi yang awalnya integer ini nanti jadi varchar 11. Oke, itu dia, kita enter. Oke, query oke. Kita deskripsikan lagi tabel dosen yang awalnya integer, sekarang sudah menjadi varchar 11. Yang awalnya tipenya integer, jadi varchar 11. Oke, itu dia ya cara mengganti tipe data. Ini untuk memodif nama tabel, misalnya kita mau mengganti nama tabel TB pegawai, TB mahasiswa, dan TB dosen. Di sini kita tidak menggunakan underscore. Di sini kan underscore, kita maunya dia tulisannya bergabung. Jadi kalau mau bergabung, berarti kita gunakan alter table, di mana tabel yang sebelumnya, misalnya TB pegawai, yang awalnya kan pakai underscore, di sini kita rename, tulisnya rename menjadi TB misalnya karyawan. Jadi yang awalnya TB pegawai menjadi TB karyawan. Oke, sudah kita ganti nama tabel pegawai menjadi TB karyawan. Misalnya lagi TB mahasiswa, kita mau ganti menjadi TB pelajar. Di sini alter table TB underscore mahasiswa, sama juga rename TB pelajar. Oke, di sini jadi TB pelajar. Kita enter. Oke, sudah kita ganti. Misalnya kita mau ganti TB dosen menjadi TB pendidik. Jadi alter table TB underscore dosen, hanya rename misalnya TB pendidik. Oke, titik koma, enter. Di sini kita showkan show tables yang awalnya tadi nama tabelnya TB pegawai, TB mahasiswa, TB dosen, ini udah berubah menjadi TB karyawan, TB pelajar, sama TB pendidik. Oke, itu dia ya cara memodifikasi struktur tabel. Oke, misalnya di sini selanjutnya kalau kalian mau menghapus misalnya tabel pendidik. Di sini di DB poliprofesi kita mau menghapus tabel pendidik, mau kita ubah ya, misalnya menjadi tabel yang lain ya.
Jadi untuk menghapusnya kita lakukan perintah drop tabel TB pendidik titik koma. Oke, maka terhapuslah tabel yang ada di DB Poliprofesi yang bernama tabel pendidik. Kalau kita show-kan show tables, maka dia tinggal 2 tabel saja yang ada pada DB Poliprofesi. Kalau kalian mau buat kembali tabel pendidik atau tabel dosennya, di sini untuk perintah-perintahnya sudah terekam, tinggal kita pilih aja tanda panahnya. Tanda panah ke atas untuk membuat tabel yang sebelumnya yang sama ya, misalnya TB dosen. Misalnya ini create TB dosen, ini udah terekam ya. Makanya kalau kita sudah benar mengetikkannya, nggak perlu lagi, tinggal kita pilih aja tanda panah backup atau yang ke atas ya. Oke, kita enter, query oke, maka tabel dosennya sudah kita buat. Kalau kita mau melihatnya lagi, show tables kan. Oke, ini tabel dosennya. Ya, kalau mau rename kan, di sini bisa kita rename. Di sini ada mau kita rename. Nah, di sini misalnya tabel dosen. Di sini TB dosen menjadi TB dosen juga, tapi tidak menggunakan underscore. Jadi di sini dia bergabung maksudnya ya. Tulisannya di sini TB dosennya bergabung. Itu udah sama halnya, lain artinya ya. Jadi memisah dengan gunakan underscore atau digabung ya. Oke, di sini udah diganti TB underscore dosen menjadi TB dosen. Oke, untuk kita lihat kan show tablesnya. Oke, ini dia perintah untuk menampilkan tabel yang ada pada database Poliprofesi. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini, yaitu memodifikasi struktur tabel di sini ya, dengan menggunakan perintah alter table. Oke ya, jadi kalau udah siap ini ya, kita untuk menutupnya jangan lupa kita gunakan perintah exit titik koma, enter. Maka database-nya sudah tertutup. Oke ya, itu dia untuk praktek kita hari ini ya, untuk memodifikasi struktur tabel. Jangan lupa untuk mempraktekkan materi kita penggunaan dari perintah SQL dalam memodifikasi struktur tabel. Oke, saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye-bye.